Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-far yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita bersyukur karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kembali kita dapat beraktivitas kembali dalam rangka taklim yang setelah beberapa hari atau beberapa bulan dipending karena berkenaan dengan bulan Ramadan dan Lebaran. Alhamdulillah pada malam hari ini kalau salah sudah yang malam keduanya, maksudnya 3 minggu yang lalu karena terbentur dengan hukum alam yaitu hujan. Pertama hujan lebat, kemarin juga hujan Pak ya, mohon maaf ya saudara saya mau hadir ya, katanya hanya beberapa orang ya. Alhamdulillah pada malam hari ini agak lumayan ramai dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا الحاج أحمد بن عيسى نتقيه مقدم محمد بن علي فعلي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang terakhir yang mana kita membahas sampai kepada rukun iman yang terakhir, yaitu an-nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman akan ketetapan Allah baik dan buruknya, yang mana bukan hanya yang baiknya saja yang kita anggap baik, kita imani, kita yakini, kita terima. Tetapi ketika ketetapan Allah yang kita anggap tidak baik, kita tidak terima. Ini jangan sampai seperti ini kita. Ini banyak di antara kita seperti itu. Dikasih seperti ini, dia tidak terima. Kenapa begini? Padahal yang lebih baik kan begini.
Belum tentu yang kita anggap baik itu adalah baik. Yang kita anggap tidak baik bisa jadi itu adalah baik. Sekarang, siapa orang yang mau dipenjara? Pasti semua kita ini akan mengatakan masuk penjara itu tidak baik. Tidak mungkin ada di antara kita mengatakan masuk penjara itu baik. Nah, jadi dari sini menunjukkan apa? Bahwa ketetapan Allah itu yang mana pasti yang terbaik untuk itu. Pasti yang terbaik. Allah tahu mana yang terbaik untuk itu. Yang dianggap penjara itu tidak baik, subhanallah, malah di penjara membuat dia menjadi lebih baik lagi, malah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya dunia. Itu banyak terjadi. Pernah yang anak kisahkan antara raja dengan panglimanya. Raja ini suka berburu. Raja ini suka berburu. Kalau berburu pasti panglima perangnya ikut. Suatu ketika raja ini berburu membawa panglima perangnya. Ketika berburu, udah melihat daripada hewan buruannya, sang raja mengambil anak panahnya langsung dimasukkan ke busur. Belum sempat diangkat, itu anak panah, itu busur, terlepas anak panah itu dari busurnya, sehingga terkena jempol kaki raja sendiri. Putus seketika itu jempol kaki itu. Bayangkan kalau kita dalam keadaan begitu, kalau kita pikir baik apa enggak untuk kita itu? Tak baik nih, suwe aku hari ini nih. Kata bahasa orang Pontianak kan, suwe nih, ini tak bagus langkah aku, kaki aku nih. Belum tentu. Bisa jadi itu kebaikan untuk kita. Bisa jadi itu kebaikan untuk kita. Jempol kaki raja terputus, yang mana kesakitan daripada sang raja merintih. Kita terpangkak aja, kita merintih. Ini putus jempol kaki, merintih raja ini kesakitan. Panglima perang yang melihat kejadian itu mengatakan apa? Kullu syai'in husalih. Segala bentuk daripada peristiwa pasti ada hikmahnya raja. Raja lagi kesakitan, merintih, diomongkan begitu, murka raja. Jangankan raja, kita ya rakyat biasa, kita ni jatuh dari motor, lalu dibilang langsung, sabar, ada hikmah aku jatuh ni. Pasti kita langsung toleh tu muka orang tu kan. Nyaman ni aku ngomong, cuba kau. Pasti kita berpikir seperti itu. Raja pun murka seperti itu. Saking murkanya raja ni, menyuruh daripada prajuritnya menangkap panglima tersebut. Bayangkan panglima perangnya ditangkap. Ketika sampai di kerajaan, sang panglima ini langsung dijebloskan ke dalam penjara. Lalu raja ini diobati kakinya sampai baik. Tapi udah cacat, ada jempol. Jempol kaki satu udah tidak ada. Sang raja pun datang ke penjara itu. Lalu bertemu dengan sang panglima, lalu berkata, menyesal kau dengan apa yang kau ucapkan? Kata panglima, oh enggak raja, kau masukkan aku dalam penjara ini ada hikmahnya. Ini panglima yang bijak, panglima yang saleh ini. Jadi dia berkata, kau masukkan aku dalam penjara ini ada hikmahnya. Raja mendengar itu tambah murka. Silakan engkau berada selama-lamanya di dalam penjara, kata sang raja. Beberapa lama kemudian, karena hobi berburu ini, pergi lagi raja ini. Kali ini dia tidak membawa panglimanya, karena panglimanya di penjara. Akhirnya itu raja ini berangkat dengan beberapa prajuritnya, pergi ke suatu tempat, suatu hutan untuk berburu. Ternyata di dalam hutan itu terdapat sekumpulan daripada orang-orang pemakan daging manusia, atau kita sebut kanibal.
Ketika raja masuk ke dalam hutan tersebut, penduduk kanibal ini melihat sang raja, langsung ditangkap ini sang raja. Ketika ditangkap, dibawa dan siap untuk dimakan oleh mereka. Tapi para kanibal yang tinggal di dalam hutan itu tidak sembarangan memakan daging manusia. Dilihat dulu, kalau ada cacatnya mereka tidak mau. Dicek dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dari kepala, cantik nih, bagus dah, siap dah nih. Pas sampai kaki jempol sebutir tak ada. Yang mana sang raja ini yang awalnya siap untuk dibunuh dan dimakan, karena ada kecacatan jempol di kakinya, tidak jadi dimakan sang raja tersebut, dilepaskan begitu saja. Maka sang raja teringat akan ucapan daripada panglimanya yang mengatakan kullu syai'in husalih, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Maka sang raja ni begitu sampai di kerajaannya itu langsung memerintahkan prajuritnya untuk melepaskan daripada sang panglima. Dilepaskan sang panglima menghadap kepada raja. Raja pun langsung meminta maaf kepada sang panglima. Wahai panglima, aku meminta maaf kepada engkau telah atas apa yang telah aku lakukan kepada engkau. Oh enggak raja, enggak apa-apa. Betul apa yang kau ucapkan, bahawa jempol kaki aku diputus ada hikmahnya. Raja pun menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Lalu panglima nyeletuk, raja, kalau kau menerima daripada nasihatku waktu itu, kau menerima daripada ucapanku ketika itu, dan engkau tidak marah, engkau tidak akan jebloskan aku ke dalam penjara, otomatis kemarin engkau berburu, pasti aku akan ikut, dan kita berdua pasti akan ditangkap. Engkau cacat, tidak dimakan, tapi aku yang sempurna yang akan dimakan. Jadi kau masukkan aku dalam penjara pun ada hikmahnya di situ. Lihat tuh, bayangkan masuk penjara dia mau, nggak ada pak. Tapi subhanallah, kadang sesuatu yang kita anggap ini tak baik untuk aku, jangan sampai ini terjadi, ternyata Allah siapkan itulah yang terbaik untuk kita. Tinggal kita mau menerima apa enggak ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kalau kita menerima ketetapan Allah, maka benarlah daripada keimanan kita. Tapi kalau kita tidak menerima, hanya mau menerima yang baik saja, kalau udah bilang jodoh, sesuai jodoh Allah dah tetapkan, mau dia apa kan? Kalau bab itu dia ngomong gitu. Tapi kalau bab rezeki, ada orang yang mana mendapatkan nikmat dia tidak terima. Ada orang yang awalnya ingin membeli barang sesuatu, misal mobil sama dia, tidak jadi, ternyata beli sama orang lain, dia tidak terima. Kadang mendatangi orang yang mana menjual barang kepada orang yang mana awalnya ingin membeli sama dia. Oh itu pelanggan aku tuh, ngapa pula kau ambil? Seakan-akan tidak terima. Kalau bab ini dia lupa atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyaman dia terima ketetapan Allah, yang tidak nyaman dia tidak mau terima ketetapan Allah. Ini perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti keimanan kita? Ini jangan sampai terjadi sama kita semua. Apapun yang baik dan buruk yang ditetapkan oleh Allah, itu harus kita imani. Yang baik diberikan anak kita, yang mana beriman kepada Allah tetap. Ridha kita diberikan anak, ketetapan Allah memberikan aku anak, alhamdulillah. Cuman anak perempuan, alhamdulillah. Tak ada anak laki-laki, alhamdulillah, diterima. Tapi ketika anaknya diambil sama Allah, dia lupa akan keimanannya kepada Allah, yang mana dia menunjukkan keaslian daripada keimanannya kepada Allah. Oh ternyata imanku begini rupanya, atas qada dan qadarnya Allah. Anak diambil, mulai itu tak terima. Kenapa ya Allah kau ambil anak aku ya Allah?
Dia masih kecil ya Allah. Dia tak berdosa ya Allah. Kau kasih sakit macam gini. Ketetapan Allah. Kita harus terima. Sekarang siapa yang mau anaknya kena kanker? Tak ada yang mau menerima anaknya kena kanker. Ada yang mau menerima? Ada yang mau? Tidak. Tapi kalau itu di ketetapan Allah, lalu kita berontak, benar apa salah? Berarti kita hanya mau menerima yang baik, tapi yang buruk kita tidak mau. Padahal yang kita anggap buruk belum tentu buruk untuk kita. Bisa jadi Allah kasih penyakit daripada anak kita itu sampai dia meninggal, sedangkan umurnya belum balik. Anak yang meninggal sebelum balik, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Kita ni banyak dosanya. Untuk menyelamatkan kita, Allah buat seperti itu. Di dunia kita tak terima, tapi nanti di akhirat kita bahagia ya Allah. Baru kita sadar, kalau kau tak ambil anak aku ya Allah, yang mana siapa yang akan memberikan syafaat kepada aku ya Allah? Berkat dia aku selamat daripada api neraka. Ya. Jadi kalau apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Maka dikatakan di situ di dalam rukun iman apa? An-nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Menerima ketetapan Allah baik, bukan hanya baik ni, dan buruk juga. Jangan yang baik aja nerima. Dikasih bini dua, dah jodoh dah, mau dia apa kan? Kalau begitu kau percayalah ketetapan Allah, nerima lah. Tapi kalau yang buruk, na'udzubillah min dalik, diambil anak, berontak dia, tak terima dia. Ngapa Allah tak adil? Apa begini? Anak yang lain tak ada, padahal dia ahli maksiat, tapi anaknya sehat-sehat, tak ada dikasih penyakit seperti ini. Ini yang sampai kita seperti ini. Jadi beriman itu bukan hanya kepada ketetapan Allah yang baik, yang buruk juga kita harus imani. Ingat, yang kita anggap baik belum tentu baik, yang kita anggap buruk belum tentu. Siapa yang tak mau jadi orang kaya? Saya mau. Mau jadi orang kaya, siapa yang tak mau? Semua mau. Semua mau menjadi orang kaya. Tapi apakah itu yang terbaik untuk kita? Belum tentu. Siapa yang tak mau punya anak laki-laki, meneruskan nasabnya, ada bininya, anak punya anak laki-laki namanya Muhammad bin siapa? Bin Taufik. Kalau cuma anak perempuan, putus. Kalau disuruh memilih, kita ingin memiliki anak laki-laki. Kita ni masih ada sifat jahiliah loh. Kita masih mengatakan, kalau dikasih anak perempuan atau laki, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi hati kita lebih condong kepada laki-laki kalau pertama itu. Yang diharapkan, jangan nak bohong. Kita nerima, kok perempuan terima. Tapi hati itu lebih condong memiliki anak laki-laki. Ini salah satu sifat di zaman jahiliyah yang tidak ingin memiliki anak perempuan, ingin memiliki anak laki-laki. Siapa yang tak mau? Pasti semua mau. Tapi belum tentu ketika diberikan anak laki-laki itu baik untuk kita. Bisa jadi hanya diberikan anak perempuan itu yang terbaik untuk kita. Ternyata diberikan anak perempuan, anak-anaknya salehah semuanya. Ketika sudah dewasa menikah dengan laki-laki, menjadi seorang istri, yang mana dia menjadi istri salehah. Sebab kesalehan dia kepada suaminya menjadi penyebab orang tuanya terhindar dari azab kubur dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bisa itu terjadi, tidak ada yang mustahil. Contoh kisah di zaman Nabi. Ada seorang wanita yang mana suaminya keluar. Pesan suaminya, jangan engkau keluar kecuali dengan izinku. Lalu datang seseorang ke rumah daripada wanita itu, memberitahukan bahwa ayahnya lagi sakit.
Ini anak perempuan nih tidak bisa pergi. Kenapa? Suaminya lagi tidak ada di rumah. Dan dia belum mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah. Kok zaman sekarang enak, suami tak ada di rumah, tinggal di tinggal di WA. Bang, aku keluar ya, tak pergi rumah mak. Ayolah pergilah. Kok zaman dulu? Nah bagaimana? Tak ada handphone, tak ada WhatsApp, tak ada medsos yang lainnya, kecuali menunggu suaminya pulang. Ini anak perempuan akhirat tu nak bisa menjenguk ayah yang lagi sakit. Beberapa lama kemudian datang lagi utusan ke rumah wanita tersebut, memberitahukan bahwa ayahnya sekarang sekarat. Kok kita katakan zaman sekarang ni masuk ICU dah, sekarat dah. Tapi ini anak berkata, aku tak bisa pergi karena aku belum mendapatkan izin dari suamiku dan suamiku belum kembali. Ini utusan ni geram dah. Kau ni luar biasa. Okeylah waktu orang tua kau sakit masih awal tu, belum parah kau tak datang. Ini udah parah orang tua kau ni, kau masih tak datang. Memang luar biasa. Kesal daripada utusan ini. Pergi dia pulang. Beberapa lama kemudian, yang mana utusan tersebut datang lagi. Kali ini memberitahukan bahwa ayah telah meninggal dunia. Ini anak berkata, aku pun tidak bisa datang ke rumah ayahku, melihat wajah terakhir daripada ayahku, karena aku belum mendapatkan izin dari suamiku, karena suamiku belum pulang. Kalau kita zaman sekarang nemu perempuan macam itu, pasti kita bodoh-bodoh kan? Betul lah, Bu? Pasti kita bodoh-bodoh kan? Oh, ini bahlul memang. Ini orang tua. Apa pula biarkan ya suami kau tu? Wah biasa, masa kita ngasih izin? Ini kok gitu zaman sekarang. Lihat di zaman Nabi, isteri yang salihah tu bagaimana? Ini utusan ni habis diomelkan daripada wanita tersebut. Kau ni luar biasa, dari sakit sampai nazak orang tua kau, tak ada kau datang. Ini meninggal, kau tak kepengen melihat wajah terakhir daripada ayahmu sebelum dikubur. Memang luar biasa. Balik utusan, dikuburkan ayahnya. Nabi ada di situ. Apa kata Nabi? Ini orang tua terhindar daripada azab kubur dikarenakan bakti daripada anaknya kepada suaminya. Bayangkan, dapat anak yang salihah, yang bakti sama suaminya, orang tuanya yang mana terlepas daripada siksa kubur. Jadi sampai nanti di hari dibangkitkan, dia akan disentuh oleh siksaan daripada malaikat di alam kubur. Kita tak tahu. Bisa jadi cuma dikasih anak perempuan, ternyata anak perempuan tu salihah. Udah dewasa jadi istri yang salihah, yang mana kesalehan daripada anak tersebut berimbas kepada orang tuanya. Tapi kalau punya anak laki-laki, bisa-bisa yang mana kita tidak mendidik dengan benar, akhirat tu yang mana besarnya menjadi anak yang durhaka. Bukan hanya menyusahkan daripada orang tuanya di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat, di alam kubur, gara-gara perbuatan anaknya, orang tuanya disiksa. Maka kita sebagai orang tua yang menentukan mau anak kita saleh apa enggak. Kita orang tua jangan nak bilang, oh dia udah, kau didik apa enggak. Kita banyak mendiamkan. Udah besar baru nak didik. Kenapa tidak dari kecil? Nabi udah menyuruh 7 tahun suruh solat, 10 tahun pukul. Tetapi apa yang terjadi sama kita? Umur 7 tahun masih budak-budak, tak solat subuh, tak solat maghrib, tak solat asar, tak solat zuhur, tak solat isya, tak ada masalah. Kita anggap masih budak-budak agak, tak ada dosa dia. Betul, dia tidak berdosa, tapi sesuatu yang bisa karena terbiasa.
Kalau dari kecil kita nak membiasakan daripada dirinya mengerjakan daripada solat, nanti kalau sudah akil balik, jangan harap anak itu bisa solat. Akan berat dia untuk mengerjakan daripada solat. Udah nak 3 SMP, baru nak bawa rotan, baru nak ngamuk-ngamuk, baru nak teriak buat leher, nyuruh anak sembahyang. Waktu kecil ke mana kau? Kenapa engkau tak ajak? Kata Pak, ini saya kasih resep. Kalau mau buat anak dari kecil, dia akan meninggalkan daripada solat. Simple Pak. Benar, sebenarnya simple, mudah. Asal bapak-bapak ini mau laten aja. Caranya macam mana? Gunakan waktu bapak selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, solat 5 waktu, jangan sampai kita lupa mengajak daripada anak kita. 3 bulan ya Pak? Benar, 3 bulan ya. Subuh bangunkan, solat. Zuhur, panggil, ajak solat waktu azan, panggil. Asar begitu juga, maghrib begitu juga, isya begitu juga. 3 bulan. Habis itu, tak usah disuruh. Bapak bakal ngelihat. Dia main nih, entah main kelayang ke, entah main apa ke, dengar azan, dia berhenti. Dia akan solat, ambil sarung ke, ambil gamis ke, pergi ke masjid ataupun musalla. Tapi ingat, ajak selama 3 bulan, jangan ada satu waktu pun tak diajak. Dia akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan bisa. Banyak orang tua ni bal-bal. Lihatlah, sekarang diajak, nanti tak ada. Masih budak-budak tak apa. Biarlah. Terutama solat subuh. Ni kadang ni, ya Allah, kesian. Banyak anak apa? Kesian. Allah, masih budak tak apa-apa, kesian. Kalau umur 3-4 tahun, 5 tahun, okey, kita kesian. Tapi kalau udah di atas itu, jangan. Kita lagi mendidik, bukan menyusahkan dia. Kita lagi mendidik, bukan menyusahkan dia. Dari sejak dinilah kita ajarkan dia. Kita ajak dia untuk menjalankan daripada perintah Allah. Insya Allah ketika dewasa, dia akan menjadi anak yang saleh, yang akan menyenangkan daripada diri kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ingat loh ya. Kalau kita meninggal, yang kita butuhkan adalah amal jariah. Iya, kalau kita punya amal jariah. Kalau tak punya amal jariah, anak saleh. Selama anak kita masih hidup di dunia, manfaatnya itu terus setiap hari kepada kita yang ada di alam kubur. Terus, apalagi anak kita mendidik anaknya juga menjadi anak saleh ataupun salehah, itu ngalir lagi kepada kita. Begitu seterusnya sampai nanti kelak di yaumul qiyamah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak tu setiap dia berdoa, baca doa untuk orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Itu kita doa terus. Oh, itu diterima sama Allah. Itu manfaat bagi kita yang ada di alam barzakh. Manfaat bagi kita di alam kubur. Dia lagi baca Quran, dihadiahkan untuk kita. Pahala ngalir kepada kita yang ada di alam barzakh. Bayangkan membaca Al-Quran per huruf itu 10 pahala kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada bacaan Al-Quran, maka akan diberikan oleh Allah satu pahala kebaikan yang dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Berarti per huruf 10 pahala kebaikan kita dapatkan. Ya apa kalau orang setiap harinya 1 juz dia membaca Al-Quran, itu berapa ribu daripada huruf, berapa puluh ribu daripada huruf
yang kita baca. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang tua kita kalau kita menghadiahkan bacaan Al-Quran kita kepada mereka. Maka kita sebagai anak ni, kalau setiap membaca Al-Quran atau melakukan kebaikan apapun, niatkan untuk orang tua kita. Jangan sampai lupa. Ingat, ketika kita niatkan untuk orang tua kita, tak usah khawatir pahala kita akan berkurang. Tak. Kalau hitung-hitungan mati ke dunia berkurang. Kita punya 100, berbagi sama orang tua kita 40. Sisa berapa? 40. Tapi kalau hitungan ini hitungan langit. Kita baca misalkan 1000 ayat, 1000 huruf, kalikan 10 berarti 10.000 pahala kebaikan. Kita niatkan untuk orang tua kita, 10.000 pahala kebaikan didapatkan orang tua kita, 10.000 pahala kebaikan pun kita pun mendapatkan. Jadi tak usah berkurang, tak usah takut berkurangnya pahala kita ketika kita menghadiahkan daripada setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Setiap baca Quran, niatkan untuk orang tua kita. Berzikir, niatkan untuk orang tua kita. Sedekah, niatkan untuk orang tua kita. Orang tua kita akan senang di alam barzahnya, akan selamat di alam barzahnya, sehingga dia tidak tersiksa di alam kuburnya. Tapi kalau kita tak ingat, yang mana kita ibadah baca Quran, kita tak niatkan untuk orang tua kita, tak sampai. Tapi kalau kita niatkan, tu sampai. Maka pernah nakisahkan di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri. Di zaman Imam Hasan Al-Basri itu, beliau bermimpi melihat daripada penghuni kubur. Penghuni kubur itu penghuni kubur itu yang mana sebagian besar rebutan pahala-pahala yang dihadiahkan orang-orang yang masih hidup kepada mereka. Ada seorang wanita yang tidak ikut rebutan. Imam Hasan Al-Basri heran. Ditanya sama Imam Hasan Al-Basri, "Wahai wanita, kenapa engkau tidak ikut rebutan sebagaimana penghuni-penghuni kubur yang lain?" Apa kata wanita itu? "Buat apa aku ikut rebutan? Sedangkan setiap harinya anakku menghatamkan Al-Quran dan pahala bacaannya dihadiahkan untukku. Jadi tak perlu aku rebutan pahala yang dihadiahkan orang yang masih hidup itu. Pahala yang dikirim oleh anakku sudah cukup." Duduk manis dia. Ya. Nah, kita makanya kalau setiap melakukan kebaikan apapun, niatkan untuk orang tua. Agi ngaji, agi zikir, agi sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa apa, niatkan untuk orang tua. Orang tua kita pun mendapatkan pahala. Kalau kita punya anak yang saleh kan enak. Tapi kalau punya anak yang durhaka, na'udzubillah min dzalik, akan menjadi tersiksa kita. Dan kita yang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa kau tak ajarkan anakmu akan agama? Ini kan banyak di antara kita lebih baik menginvestasikan untuk anak kita ilmu dunia dibandingkan ilmu agama. Kita akan mengatakan, orang-orang tua di zaman sekarang akan mengatakan apa? Itu lebih menunjang masa depannya. Karena kalau menginvestasikan daripada ilmu agama, tidak menunjang masa depannya. Akhirat tu anaknya jadi dosen, anaknya jadi kerja di Pertamina, anaknya kerja di bank, anaknya kerja kantor gubernur. Tapi suruh ngaji gagap, suruh ngaji gagap. Kita logika dia lah, orang ngaji tegap-gagap, malas nak ngaji? Malas nak? Pak, jangankan yang tegagap-gagap, yang lancar ya malas ngaji. Betul apa enggak? Yang lancar aja nih, ngaji lancar nih, malas buka Quran. Rajin dia buka Quran Ramadannya, habis Ramadan goodbye, ma'assalama Al-Quran itu.
selamat bertemu kembali nanti di Ramadan di tahun yang akan datang. Itu yang dikatakannya kepada Al-Quran di akhir Ramadan. Yang lancar baca Quran aja kadang malas baca Quran. Apalagi yang tak lancar, yang tergagap-gagap. Dia ngelihat bergulung-gulung huruf ni, wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna. Itu dia baca satu ayat dah berhenti dia. Nak ulang lagi endak lah. Endak lah kata dia. Sekarang untuk dirinya tadi, untuk dirinya saja, untuk bekal dirinya saja dia nak peduli, apalagi untuk orang tuanya. Akhirat itu yang bisa dia lakukan apa? Setahun sekali menziarahi daripada orang tuanya ketika menjelang Ramadan. Dia tahlilkan orang tuanya ketika menjelang Ramadan. Itu je. Lepas itu dah wassalam. Tidak ada kebaikan yang mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sendiri yang menginvestasikan anaknya akan ilmu dunia. Ilmu agama tak ada dianukkan. Bukan dilarang belajar ilmu dunia. Oh boleh, bagus. Tapi jangan sampai malah ilmu agama tidak dipelajari. Akhirat tu solat, ditanya rukun solat apa saja yang diwajibkan di dalam solat dari mulai takbir sampai salam. Apa saja sunnah di dalam solat tu. Cuba bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam solat. Dari takbir, takbiratul ihram sampai salam. Nganga. Tak tahu. Coba kau ilmu dunia, oh pintar dia. Saya pernah nemu satu orang dosen ekonomi, dosen apa ni? Politiknya apa namanya? Pispol ya? Sospol. Ni sospol sama dosen ekonomi. Saya kaget, na'udzubillah min dzalik. Dengan huruf hijaiyah aja, tak semua dia tahu. Padahal dosen Pak, S3 Pak, dua-duanya Pak. Sampai saya nasihati biar udah tua belajar Al-Quran bang, jangan sampai nyesal gitu. Tak apa-apa nyesal bang, yang penting nyesalnya di dunia, masih di atas tanah. Yang tak ada guna nyesal kalau udah ada di bawah tanah, udah tak ada guna. Akhirnya mau tak mau, yang mana dipanggil guru ngaji privat, datang ke rumahnya untuk mengajarkan dia ngaji. Bayangkan Pak, itu alhamdulillah, itu dosen masih menyesal di usianya sudah senja. Coba kalau tidak nyesal, itu nyangkut orang tuanya tuh, nyangkut, pasti akan dipertanyakan itu orang tuanya. Kenapa kau tidak ngajarkan anakmu akan agama? Sampai dia tak bisa ngaji Al-Quran, sampai huruf hijaiyah pun tak semua dia tahu. Sekarang kalau huruf hijaiyah semua tak tahu, kira-kira bisa ngaji apa tidak? Alif paling tahu, alif, ba, ta, sa. Kalau udah dad, dha, ada nak tahu. Zai, ada nak tahu. Bayangkan S3. Orang tua pasti bangga punya anak S3 Pak. Di dunia dia bangga, tapi nanti di akhirat nyesal. Ya Allah nak, biarlah aku bodoh masalah ini nak. Kok aku tahu, ya Allah, aku gamblang kau akan agama, tapi kau udah di bawah tanah, udah tak ada guna. Penyesal waktu kau di atas tanah, kau nak nyesal sampai akhir hayat pun kau nak nyesal. Bahkan kau merasa bangga anak kau S3 dosen. Sekarang sospol ditanya ke dalam kubur. Sospol ditanya ke dalam kubur. Ilmu politik ditanya ke dalam kubur. Apalagi ilmu politik yang kita pelajari ini bukan politik Islam. Banyak mengambil apa? Politik Belanda di zaman Belanda. Politik Eropa, Barat yang kita ambil, yang kita pelajari. Buku-buku mereka. Yang mana tak ada memberikan manfaat untuk kita nanti di akhirat. Bayangkan S3, dosen ekonomi, dosen sospol, tak tahu
huruf hijaiyah. Kok zaman sekarang Allah tak kalah semua budak umur 5 tahun dah. Huruf hijaiyah dia hafal. Dia tahu A di atas A, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Tahu. Kalau tidak tahu huruf hijaiyah mana bisa begitu? A'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai orang tua ni mempengaruhi anak kita ini menjadi anak yang baik atau tidak. Kita yang harus mengarahkan anak kita. Jangan dianggap gampang. Kalau udah akil baligh, baru kita nak tarik urat leher, udah tak ada guna. Kenapa? Dia sudah terbiasa dengan kebiasaannya. Kita mau merubahnya sangat-sangat sulit. Makanya biasakan dia dengan suatu kebiasaan yang baik. Ni maka jangan biasakan anak tu sikit-sikit pegangkan handphone umur 5 tahun. Sikit-sikit sodorkan handphone umur 5-6 tahun. Akhirat tu lihat libur sekolah apa yang dipegang budak-budak. Alhamdulillah min dalik. Game, handphone ni main game. Tak makan dari pagi sampai zuhur mereka tahan. Kita melihatnya, kita biarkan, yang penting diam. Padahal kita lagi merusak daripada anak kita. Kalau udah begini, kita mau membiasakan dia melakukan kebaikan, akan berat. Karena kita sudah membiasakan dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Coba kasih waktu. Boleh? Sejam boleh kau pegang ni. Tapi habis itu ada. Biar orang mau kata kita, gila keras benar ni, dah tak zaman ni, zaman sekarang keras macam itu. Biar orang lain ngomong begitu. Yang kita mau atas anak kita ni apa? Jadi anak baik. Sekarang orang mana peduli anak kita mau jadi apa. Yang susah dan senang ketika anak itu menjadi baik atau buruk siapa? Kita, bukan orang. Orang pandai menilai. Nanti kalau anak kita tak bagus, itulah kau tak didik. Dia gak bilang dia nak keras-keras benar, kolot-kolot benar. Biarkanlah dia main-main. Tapi begitu rusak, kita ditunjuk-tunjuk. Itu manusia, itu orang tu. Jadi yang kita dengar omongan orang. Yang penting yang mana kita mendidik anak kita dengan didikan yang baik. Tak terasa. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.